Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan tema Perang Kesultanan Banjar. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Dwi Yuliana Wahyuningrum, yang kedua ada Farid Fakih Hasan, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga ada Muhammad Rizky Subagja. Yang pertama adalah Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar adalah kerajaan Islam yang berlokasi pada Provinsi Kalimantan. Perang Banjar. Perang Banjar adalah perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang berlangsung antara 1859 sampai 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar, yang meliputi wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah dimulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar, dan semakin kalut saat Belanda mulai mengikuti urusan kesultanan. Lalu selanjutnya latar belakang. Latar belakang dari Perang Banjar adalah yang pertama, rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Yang kedua, munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi dari Belanda. Yang ketiga, sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Lalu jalannya Perang Banjar. Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II memimpin perlawanan terhadap Belanda pada 1859. Pangeran Antasari memimpin penyerangan terhadap benteng Belanda dan tambang batu bara di wilayah Pengaron. Nah, di sini ada strategi perang. Strategi perang yang digunakan oleh Pangeran Antasari, ia menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Nah, selanjutnya kita bahas akhir dari Perang Banjar. Berakhirnya Perang Banjar terjadi setelah runtutan peristiwa. Bermula ketika Pangeran Antasari yang terserang penyakit cacar dan paru-paru. Perlawanan kemudian mulai meredup, hingga akhirnya Pangeran Antasari tidak sanggup melanjutkan perlawanannya, dan akhirnya wafat pada 11 Oktober 1862. Tetapi, bukan berarti perlawanan usai di situ saja. Perlawanan kemudian diteruskan dan dipimpin oleh putra dari Pangeran Antasari, yang dikenal sebagai Sultan Muhammad Seman. Ia juga dibantu bersama tokoh-tokoh lain untuk melanjutkan perlawanan. Namun, perlawanan tidak berjalan sebesar kepemimpinan sebelumnya. Setelah perlawanan demi perlawanan, Sultan Muhammad Seman berhasil ditaklukkan oleh Belanda dengan cara ditembak oleh pasukan Belanda hingga akhirnya gugur. Setelah kematiannya, perlawanan tidak dapat lagi diteruskan, hingga selanjutnya wilayah Kesultanan Banjar dihapus dan dikuasai oleh pemerintah kolonial. Nah, selanjutnya ada profil dari tokoh-tokoh Perang Banjar. Yang pertama, Pangeran Hidayatullah. Dia diangkat langsung oleh Sultan Adam menjadi Sultan Banjar untuk meneruskan pemerintahan Kesultanan Banjar menggantikan sang kakek, Sultan Adam. Nah, ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari juga merupakan Sultan Banjar. Pada 14 Maret 1862, dia dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar. Nah, tokoh selanjutnya ada Tumenggung Antaludin. Tumenggung Antaludin adalah seorang panglima perang dalam Perang Banjar dengan pusat perjuangan di kawasan Gunung Madang. Sekarang termasuk dalam Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir ada Sultan Muhammad Seman. Dilahirkan pada sekitar 1897 dengan nama lahir Gusti Mat Seman, merupakan putra dari pemimpin Perang Banjar, yakni Pangeran Antasari sekaligus penerus perlawanan setelah kematian ayahnya. Nah, sekarang kita beralih ke kesimpulan yang didapat. Jadi berdasarkan latar belakangi oleh campur tangan Belanda terhadap pemerintahan Kesultanan Banjar. Perang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan berlangsung sejak tahun 1859 sampai 1905. Namun perlawanan kian melemah setelah wafatnya Pangeran Antasari dan akhirnya Banjar mengalami kekalahan. Oke, sekian dari pembahasan Perang Kesultanan Banjar yang kami bawakan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.